Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Shadaqallahul adzim. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita ada mendengar ya wacana akan berdirinya Gereja Murtadin Indonesia yang dikomandani oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim Murtadin, dan banyak sekali para murtadin. Kemudian momen Natal kemarin juga geger ya, ada peringatan Natal ya, para murtadin dengan menggunakan atribut-atribut Islam, membaca Al-Quran yang kemudian membaca surat Maryam 19 sampai 21 ya, tapi di yang ayat yang terakhir yang dibacakan itu diselewengkan dengan ayat-ayat Bible gitu ya. Nah, ini juga sempat membuat heboh ya. Ada apa sih dengan ini semua? Nah, begini. Jadi memang kita tahu bersama bahwa para murtadin ini memang sudah dilatih di kader, dipersiapkan untuk merongrong Islam. Ya, maka jangan kaget ya, kaum muslimin jangan kaget dengan kreativitas para murtadin ini yang luar biasa tinggi. Dia memang dididik ya, disiapkan ya, dilatih ya, bahkan didorong ya untuk terus merongrong Islam. Kenapa? Karena misi mereka adalah mereka tidak mau sendirian masuk neraka. Ya, mereka nggak mau satu gereja doang masuk neraka. Kalau perlu mereka ajak sebanyak mungkin orang untuk masuk neraka, ikut bersama-sama mereka. Ya. Jadi kita tidak usah panik, nggak usah gumun kalau bahasa orang Jawa, nggak usah bingung gitu ya, nggak usah kaget ya dengan fenomena ini. Ini sudah fenomena biasa, fenomena wajar ya di akhir zaman. Terlebih ini adalah era 4.0 ya, era digital gitu ya, era milenial. Semua apapun itu bisa terjadi dan bisa mereka lakukan. Nah, yang justru harus kita lakukan bagi kaum muslimin itu adalah memperkuat akidah anak-anak kita, memperkuat akidah saudara-saudara muslim kita, memperkuat akidah keluarga kita, agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan sajian-sajian ya, umpan-umpan yang kelihatannya kemasannya bagus, lezat, manis, indah, tapi itu semua adalah jebakan Batman yang ingin menjerumuskan kita ya. Sehingga inilah yang LSK ingin sampaikan kepada segenap saudara-saudaraku ikhwafillah kaum muslimin dimanapun antum berada ya, bahwa semakin banyak murtadin yang merajalela, banyak murtadin yang menunjukkan eksistensinya di dunia maya, kemudian banyak murtadin yang tampil seolah-olah dia itu penampilannya masih seperti seorang muslim. Bahkan ada yang seperti kiai, ada yang seperti ustadz ya. Kemudian ngobrol ayat-ayat ya, sok bisa bahasa Arab dan lain sebagainya. Yang semua itu memang mereka mempersiapkan diri untuk itu. Ya, lain dengan kita orang Islam. Saya seringkali sentil para mu'alaf. Mu'alaf itu nggak boleh meniru cara-cara murtadin. Mu'alaf itu tidak boleh yang namanya menggunakan atribut-atribut agama lamanya mereka. Kita ini Islam ini agama yang mulia, agama yang terhormat, agama yang al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, yang paling tinggi di antara semua agama yang lama. Sehingga cara-cara kotor mereka, cara-cara pasaran ya, cara-cara yang tidak elegan yang ditunjukkan oleh para murtadin ini tidak perlu kita contoh. Ya, mereka memplesetkan ayat Al-Qur'an disusupkan dengan ayat-ayat Bible, itu udah biasa buat mereka. Kita nggak mungkin ayat-ayat baca Al-Quran dibaca Bible disisipin ayat Al-Quran, jangan lakukan itu. Kita nggak mungkin menggunakan atribut sinterklas misalnya ya, nggak usah kita pakai. Misalnya ada Ustadz Agus Wiantotan, teman saya mantan pendeta, karena dia kepengen membalas para murtadin, kemudian dia ceramahnya pakai seragam pendetanya dulu. Ada yang mantan pastor, dia pakai seragam kepastorannya dulu. Nggak perlu ya, itu semua bukan cara-cara kita. Islam punya cara yang elegan, Islam punya cara-cara yang mulia dalam berdakwah, dan kita tidak perlu meniru cara mereka. Biarkan mereka punya cara sendiri, nggak usah kita pusingin, nggak usah kita urusinya. Memang begitulah mereka. Kan tadi saya bilang ya, mereka nggak mau masuk neraka sendiri, mereka cari teman sebanyak-banyaknya. Yang mereka kepengen supaya orang-orang Islam itu tertipu sama mereka, sehingga
akhirnya kemudian ikut langkah-langkah mereka. Maka Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu jadi Islam, masuklah ke dalam Islam secara kafah, jangan separuh-separuh, jangan jadi Islam siluman, jangan jadi Islam jadi-jadian. Totalitas jadi Islam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Islamkan diri kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikutin langkah-langkah setan tuh. Ya, innahu lakum aduwwum mubin, karena mereka itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sehingga nggak perlu kita ikut-ikut langkah mereka, ya, dan kita tidak usah kaget ya, kita tidak usah kemudian panik dengan yang mereka lakukan, biarkan saja. Ya EGP aja, emang gue pikirin kan gitu ya, biarkan saja. Anjing menggonggong, kafilah berlalu, begitu ya rumusnya ya. Sehingga apapun rencana mereka, ya kita cukup ketawa saja, senyum saja, biarkan saja. Mereka mau berbuat apa kek, selama umat Islam kuat akidahnya, maka insya Allah tidak akan ada satupun ya saudara Muslim kita yang bisa mereka murtadkan. Ya itu maklumat dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan kekuatan iman kepada kita sehingga kita bisa lebih menjaga diri kita dan keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an jelas ya, At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api nerakanya Allah. Ingat, murtad neraka. Sehingga nggak usah ya kita ikut-ikutan murtad, karena nanti kita masuknya ke dalam neraka. Allah sudah menjanjikan surga pada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan cara apa? Dengan cara kita matinya tetap dalam keadaan Islam. Allahu akbar. Jazakumullahu khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.